Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya, Melinda Rosa Dewi, mempresentasikan modul R4 saya yang berjudul Disfungsi Sosial dengan Supervisor Dr. Andreat Fajar Kusuma Dewi, MSc, SPKJ. Dari disfungsi sosial, di sini kita akan melihat bahwa learning objektifnya adalah mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang konsep disfungsi sosial. Lalu kita pun dapat memahami prinsip tata laksana sesuai dengan konsep neuropsychiatry dan neurobehavior. Dari pendahuluan, fungsi sosial sangat menentukan baik secara prognostik, diagnostik, dan fungsional. Hampir semua aspek kehidupan sehari-hari bergantung pada kemampuan sosial. Mengapa fungsi sosial itu penting? Karena di dalamnya menyangkut relasi interpersonal, seperti menjaga hubungan keluarga, mempertahankan pekerjaan, berinteraksi dengan orang lain, juga beradaptasi dengan lingkungan. Si pasien dapat memahami norma, menyesuaikan perilaku dan situasi, pengambilan keputusan sosial, seperti menilai niat orang lain, membuat keputusan dalam konteks sosial. Menurut buku Oxford Textbook of Neuropsychiatry, di mana derajat gangguan fungsi sosial seringkali lebih menentukan seberapa tidak berfungsinya seseorang dalam kehidupan nyata dibandingkan dari gangguan kognitif semata. Disfungsi sosial sebagai bagian dari gangguan otak organik. Leishman dalam bukunya Organik Psikiatri menekankan bahwa pada gangguan otak organik, disfungsi sosial bukan adalah gejala yang terpisah, melainkan hasil dari kombinasi gangguan kognitif, yaitu memori, atensi, dan eksekutif, juga merupakan kombinasi dari perubahan emosi dan perubahan kepribadian. Dengan kata lain, fungsi sosial menurun karena kerusakan integratif dari fungsi otak, bukan semata dari gangguan psikologis. Menariknya, Lisman juga menyebut bahwa pada beberapa kasus perubahan perilaku sosial muncul lebih dulu dibandingkan gangguan kognitif yang jelas. Contoh, adanya perilaku tidak pantas atau disinhibisi, melanggar norma sosial, misalnya mencuri atau bicara tidak sopan, dan adanya penurunan empati atau kepedulian. Di sini juga disebutkan beberapa pola utama dari disfungsi sosial, yaitu ada 5. Yang pertama, penurunan kesadaran sosial, yaitu social awareness. Si individu jadi tidak memahami norma sosial, tidak peka terhadap perasaan orang lain. Adanya coarsening of social behavior, yaitu perilaku menjadi kasar. Juga adanya disinhibisi, impulsif, tidak terkontrol. Perilaku tidak sesuai konteks sering terjadi pada lesi frontal. Apati dan penarikan sosial seperti kehilangan inisiatif, tidak tertarik interaksi sosial, atau tampak dingin atau tidak peduli. Juga terbentuknya perilaku stereotip dan rigid, kaku, rutinitas berulang, sulit beradaptasi dalam situasi sosial yang baru. Dan ada juga pola seperti reaksi emosional yang tidak proporsional, yaitu mudah menangis, mudah marah, atau catastrophic reaction saat menghadapi stres kecil. Mekanisme utama dari disfungsi sosial. Lisman menjelaskan bahwa disfungsi sosial muncul dari beberapa mekanisme neuropsikiatri. Yang pertama adanya gangguan fungsi eksekutif. Individu jadi tidak mampu merencanakan perilaku sosial, tidak bisa menilai konsekuensi, adanya gangguan kontrol emosi, terjadi labil, iritabilitas, atau tumpul blunted affect. Dan adanya gangguan insight. Si individu tidak menyadari bahwa perilakunya tidak sesuai. Gangguan integrasi konflik sosial juga bisa terjadi, di mana pasien tidak mampu menggabungkan informasi sosial secara bermakna. Nah, pada Leishman ini juga menggambarkan bahwa terjadinya perjalanan progresif dari disfungsi sosial. Untuk khususnya pada demensia, itu ada 3 tahap, yaitu ada tahap awal, sedang, dan lanjut. Pada tahap awal terbentuknya pelanggaran sosial ringan, kehilangan empati, perubahan kepribadian halus. Pada tahap sedang terdapat perilaku tidak pantas yang jelas, kesulitan mempertahankan hubungan sosial, dan emosi menjadi tidak stabil. Pada tahap lanjut terjadinya hilangnya fungsi sosial yang total, perilaku jadi tidak terarah, dan ketergantungan penuh pada orang lain. Hubungannya juga dengan lesi otak, misalnya pada lobus frontal di mana di dalamnya ada fungsi untuk menjadi inhibisi sehingga menjadi disinhibisi, terbentuknya impulsivitas, kehilangan norma dan sosial. Juga misalnya ada lesi yang di subkortikal, misalnya pada Parkinson atau Huntington disease, adanya apati atau menjadi lambat atau kurang motivasi.
Pada lesi otak yang diffuse atau demensia Alzheimer, itu terbentuknya kombinasi penurunan kognitif dan sosial. Seperti biasa, instrumen yang kita tahu ada MMSE dan MoCA. Instrumen seperti Mini Mental State Examination dan Montreal Cognitive Assessment digunakan untuk screening gangguan fungsi kognitif global, di mana kognisi adalah dasar dari fungsi sosial. Sedangkan fungsi sosial itu membutuhkan memori, atensi, dan eksekutif, sehingga biasanya jika skor MMSE atau MoCA-nya menurun, kemungkinan fungsi sosialnya juga terganggu. Namun, MMSE dan MoCA tidak cukup untuk menjelaskan disfungsi sosial, karena MMSE dan MoCA tidak mengukur social cognition, empati, atau perilaku sosial. Sehingga pasiennya bisa jadi skornya normal, tetapi dia tidak punya empati, adanya disinhibisi, dan perilaku yang tidak pantas. Contohnya pada pasien frontotemporal demensia atau FTD, di mana MoCA bisa normal di awal, tetapi disfungsi sosialnya bisa terjadi yang berat. Di sini kita mengetahui bahwa implikasi klinis yang penting itu ada beberapa poin penting. Disfungsi sosial sering lebih mengganggu keluarganya dibanding disfungsi kognitif, dan itu menjadi alasan utama pasien dibawa untuk berobat. Evaluasinya harus mencakup perubahan kepribadian, perilaku sehari-hari, dan interaksi sosial. Kita juga harus waspada atau hati-hati karena sering terjadi salah diagnosis menyerupai penyakit primer seperti menyerupai gangguan psikiatri primer yaitu skizofrenia dan depresi. Manifestasi klinis lainnya misalnya pada apati sindrom, adanya pasif, tidak inisiatif, tidak peduli hubungan sosial, sering terjadi pada demensia dan Parkinson. Disinhibition syndrome juga seperti perilaku tidak pantas, impulsif, melanggar norma sosial, khas pada lesi frontal yaitu frontotemporal demensia. Untuk sindrom yang diseksekutif sosial sindrom, seperti pasien tidak mampu menilai situasi sosial, memiliki keputusan buruk dalam relasi interpersonal. Juga ada manifestasi klinis lainnya, yaitu social withdrawal, penarikan secara sosial, isolasi sosial, kehilangan relasi, bisa terjadi karena kognitif menurun dan motivasi juga menurun. Untuk agresi dan impulsivitas, Oxford juga memasukkan agresi dan perilaku antisosial sebagai bagian dari gangguan fungsi sosial. Manifestasi klinis pada berbagai gangguan perkembangan, contohnya pada pasien dengan ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, di mana meskipun sering dipandang sebagai gangguan perhatian, ADHD juga melibatkan disregulasi emosi yang signifikan. Pada orang dewasa, disfungsi sosial yang muncul itu dalam bentuk ketidakmampuan sosial atau social ineptness seperti kebiasaan menyela, pembicaraan orang lain, atau kesulitan menunggu giliran dalam situasi sosial. Juga pada pasien autism, itu autism merupakan contoh utama di mana sistem untuk proses sosial terganggu, terutama dalam komunikasi sosial dan persepsi terhadap orang lain. Juga pada Fetal Alcohol Spectrum Disorder atau FASD, paparan alkohol saat kehamilan dapat mengganggu kematangan sosial dan interpersonal anak. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam perilaku adaptif dan regulasi afek, yang jika berlanjut hingga dewasa akan meningkatkan resiko fungsi sosial yang buruk dan perilaku maladaptif. Nah, disfungsi sosial juga menjadi beban bagi caregiver. Pasien yang impulsif, tidak tahu norma, tidak punya empati dapat memicu konflik dan membuat caregiver stres berat. Contohnya, pasien jika lupa makan, caregiver bisa membantu memberikannya makan. Tetapi jika pasien yang memaki, memukul atau mempermalukan keluarga itu jauh lebih membebani caregiver. Jika tidak ditangani, bisa juga menyebabkan depresi, kecemasan, burnout, bahkan penelantaran bagi pasien. Sehingga penata laksanaannya terdapat manajemen lingkungan dan tim yang multidisiplin. Timnya transdisipliner, penanganan terbaik itu melibatkan kolaborasi antara neuropsikiater, psikolog klinis, terapi okupasi, dan perawat spesialis untuk memberikan rehabilitasi yang konsisten selama 24 jam sehari. Edukasi keluarga juga penting memberikan pemahaman kepada pengasuh bahwa perilaku pasien adalah akibat dari kerusakan sistem saraf, sehingga mereka dapat memberikan umpan balik yang konsisten tanpa konflik. Identifikasi pemicu, kita harus menghindari stimulus lingkungan yang berlebihan seperti kebisingan atau kerumunan yang dapat memicu perilaku impulsif atau disinhibisi.
Pendekatan farmakologis juga diperlukan, bisa dipakai mood stabilizer, agen seperti carbamazepine dan valproat sering digunakan sebagai lini pertama untuk mengatasi disinhibisi, agitasi, dan impulsif setelah TBI atau traumatic brain injury. Antidepresan SSRI, sertralin, atau citalopram sering diresepkan untuk membantu mengendalikan perubahan kepribadian organik dan iritabilitas. Antipsikotik atipikal juga dapat dipakai seperti risperidon, olanzapine, dan quetiapine dosis rendah dapat digunakan untuk kasus agitasi atau perilaku yang parah. Namun harus dengan hati-hati karena sensitivitas pasien yang traumatic brain injury terhadap efek samping motorik dan kognitifnya. Juga untuk, benzodiazepin sebaiknya harus dihindari karena dapat menyebabkan efek disinhibisi paradoksal yang memperburuk agresi dan menghambat plastisitas otak selama masa pemulihan. Juga dari penata laksanaan diperlukan pendekatan rehabilitasi neurobehavioral. Pendekatan ini berfokus pada perubahan perilaku yang menggunakan prinsip teori pembelajaran asosiatif. Di dalamnya ada token ekonomi, atau ekonomi token, di mana ada pemberian umpan balik atau token secara sistematis dan konsisten untuk meningkatkan kesadaran pasien terhadap aturan sosial. Hal ini membantu mengatasi defisit kognisi sosial akibat kerusakan pada korteks prefrontal. Teknik ini bekerja melalui pembelajaran asosiatif, di mana pasien diajarkan untuk menghubungkan perilaku tertentu dengan konsekuensi atau hadiah secara langsung. Ekonomi token juga menciptakan apa yang disebut sebagai lingkungan prostetik, yaitu lingkungan yang sangat terstruktur dengan aturan yang konsisten untuk membantu individu yang kesulitan mengatur diri sendiri. Sebagai kesimpulan, disfungsi sosial adalah manifestasi kompleks dari kerusakan otak yang mencerminkan gangguan yang integrasi antara kognisi, emosi, dan kontrol perilaku. Selain berdampak pada kualitas hidup pasien, disfungsi sosial juga meningkatkan beban caregiver dan dapat memperburuk perjalanan penyakit bila tidak ditangani secara komprehensif. Dengan demikian, intervensi psikiatri tidak hanya berfokus pada perbaikan gejala klinis, tetapi juga harus menargetkan pemulihan fungsi sosial sebagai tujuan utama rehabilitasi. Sekian presentasi dari saya, berikut adalah referensinya. Terima kasih, mohon bimbingan dan asupannya. Matur nuwun.